Shalom, 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 horas untuk kita semua. Salam jumpa kembali Bapak Ibu, muda-mudi, sahabat terkasih, semua jemaat HGBP sedunia, dan jemaat Tuhan dalam sesi podcast kita ini. Ucapan syukur ke-31 tahun penahbisan kependetaan dan launching buku Ibu Pendeta Dr. Ana Christina Pera Boru Pangaribuan dengan judul buku Misi Pekabaran Injil Berbasis Pastoral. Bagaimana kabarnya Ibu Pendeta hari ini? Sehat? Sebelum kita masuk ke topik, Ibu Pendeta bisa ceritakan sedikit suka duka seorang ibu memimpin jemaat dan keluarga. Tentu banyak tantangan yang dihadapi. Bisa Ibu berbagi cerita sedikit kepada pemirsa Zending, sahabat Zending di seluruh dunia, di dalam sesi yang sangat banyak pada tentu Ibu Pendeta masih menyempatkan diri untuk menuliskan buku yang berbasis pastoral ini. Boleh Inang Pendeta sampaikan pendapatnya? Ya. Terima kasih untuk Bapak Sintu Asikat yang luar biasa ya, semangat untuk pembahasan lanjutan ini ya Pak ya? Ya. Tentang misi kita. Jadi sangat menarik pertanyaan tadi ya. Saya nggak nyangka kalau pertanyaan itu menyangkut ya pengalaman saya sebagai perempuan, sebagai ibu, dan sebagai pelayan Tuhan, yakni pendeta begitu. Yang jelas saya bisa katakan semuanya itu kasih karunia Tuhan. Ya. Mengalir berjalan dalam kehidupan saya sebelum saya menempuh cita-cita sebagai pendeta. Memang sangat unik saya di tengah-tengah 7 bersaudara, anak bapak mama saya begitu. Saya perempuan yang pertama dari 7 bersaudara, anak ketiga, perempuan yang pertama. Tentu kalau anak perempuan pertama itu sudah dinanti-nantikan oleh orang tua saya. Kan, karena itu saya 2 di atas saya begitu. Tentu saya termasuk anak yang manja. Betul. Ya, sangat protek orang tua saya. Tetapi saya juga melawan itu ya. Saya ingin bebas sebagaimana saya usianya seperti itu. Jadi saya tidak suka dimanja, tapi saya suka kalau saya bilang aktif begitu, baik di sekolah, baik di gereja, baik di komunitas ekumene, dan juga sesama anak-anak remaja di mana saya dilahirkan, yaitu di kota Jakarta tentunya. Jadi kehidupan saya masa kecil sampai demikian tamat SMA saya di Jakarta, sudah saya terbentuk untuk melaju kepada panggilan Tuhan kepada saya yang saya yakini saya mau jadi pendeta seperti itu. Dulu orang tua saya tidak setuju Pak. Tidak setuju. Kaget mereka. Hah? Dari mana kamu tahu kamu jadi pendeta? Nah, gitu. Loh, ya itulah rencana Tuhan. Pamalu-maloko katanya kan. Kali kecakap katanya gitu kan. Nah, janganlah kan satu sisi mereka berat melepaskan saya sebagai pendeta atau sekolah pendeta. Waktu itu saya ke Sekolah Tinggi Teologi Pematang Siantar. Ya. Tapi pendek ceritanya saya tunjukkan keseriusan saya, dedikasi saya dalam pelayanan saya di gereja, dan orang tua akhirnya angkat tangan. Memang kamu betul-betul dipilih Tuhan seperti itu. Gak nyangka bisa seperti ini begitu ya. Lalu dengan supportnya orang tua yang berubah dari yang tidak menjadi ya, saya tentunya tambah semangat. Tidak lagi ada beban seperti itu. Kemudian saya menikah dengan Bapak MC Marmata pada tahun 1994. Jadi tahun ini udah 30 tahun Pak, kami berumah tangga begitu. Nah, jalannya waktu selama 30 tahun berumah tangga dan dikaruniakan Tuhan 3 anak. Puji Tuhan Pak, bisa berjalan dengan baik rumah tangga tersebut dan juga bisa berjalan baik pelayanan itu. Ya, seperti yang kayak saya katakan tadi, semua itu kasih karunia Tuhan. Bahwa bukan ada yang hebat dalam diri saya, tidak ada itu. Tapi Tuhan membimbing saya bagaimana saya sebagai ibu, ya, tidak melepaskan tanggung jawab saya sebagai ibu, sebagai istri begitu.
sepenuh hati saya melayani mereka juga. Demikian juga sepenuh hati saya melayani di gereja. Memang extra jos lah Pak, boleh dibilang. Betul, betul. Nggak bisa tenang-tenang ya, slow-slow, nggak begitu Pak. Memang dari kecil saya udah ditanamkan disiplin waktu, disiplin kerja begitu. Jadi orang tua saya ini kan mendidik saya ini, terutama saya Pak, keras banget kan gitu ya. Jadi disitulah saya terpola untuk memiliki disiplin Pak, gitu, disiplin kerja, disiplin waktu begitu. Ya sampai sekarang juga kalau istilahnya saya terlambat sedikit dimanapun itu rasa kurang bagi saya seperti itu. Bukan karena dibuat-buat bahwa saya harus begini, enggak. Udah otomatis itu seperti itu Pak. Misalnya nanti sermon 6:30 itu saya harus di tempat. Ada janji sama teman, harus sudah duluan saya di situ begitu. Nah, tetapi tidak tinggal diam dengan sebagai ibu. Hanya betul Pak, saya tidak sempurna begitu. Di balik semuanya itu tentu keluarga, ya. Suami saya itu tidak banyak menuntut Pak. Bahkan boleh bilang nggak ada tuntutannya Pak. Paling tuntutannya ya kamu tanggung jawablah dengan kerjamu, itu aja lah kan gitu. Anak-anak juga begitu. Sejak kecil itu kebanyakan sama bapaknya. Karena saya bilang tadi perempuan yang memang tidak pernah bisa diam Pak. Agak unik saya ini, makanya bermarturi ya seperti itu kira-kira Pak. Sudah kelihatan dari kecil nggak pernah diam saya Pak. Ya itu orang tua juga suka kecarian kemana Boruk ini, kemana Boruk. Rupanya sudah di rumah tetangga seperti itu. Karena saya suka kunjungan-kunjungan seperti itu. Nah itu jadi terpola kebiasaan saya suka mengunjungi, suka gaul begitu Pak, suka menyesuaikan lah dengan keadaan setempat. Tapi bukan berarti tidak ada kesusahan. Ya bagaimanapun ya saya alamin begitu Pak. Beratnya, sungguh sangat berat. Tetapi saya lampaui itu dengan hanya ya kasih karunia Tuhan kembali. Begitu Tuhan memberikan saya kemampuan extra jos itu tadi Pak. Saya bisa bersama dengan suami ya dia tidak banyak cengkuneknya ya kan gitu. Tapi saya juga tidak mengatur dia, tapi dia bisa kerjasama di rumah. Ya ketika saya misalnya tugas luar kota, ya dia udah otomatis jaga anak. Walaupun pada masa itu dia juga sempat memimpin satu badan hukum di Sumatera Utara, ya direktur, ya tetapi dia tetap nomor satu kan keluarga. Apalagi ketika saya tidak ada. Jadi ada kerjasama yang baik di tengah keluarga, ya. Nggak pernah menuntut loh itu Pak sampai sekarang. Makanya saya bisa seperti ini karena ada di belakang saya itu keluarga. Yang hebat, bukan saya yang hebat. Tapi ya Tuhanlah juga di sana ada. Betul sekali. Menarik ini buat seluruh muda-mudi HKBP sedunia untuk menyimak pernyataan Inang Pendeta Dr. Ana ini. Karena beliau ini bisa jadi role model. Anak yang lahir di ibu kota Jakarta dari SD sampai SMA. Kemudian dia studi ke Siantar. Dan anak kos ya, Inang Pendeta, Ibu Pendeta, dia jadi anak kos. Bagaimana Ibu Pendeta menceritakan ini untuk anak muda budi HKBP terutama. Dari anak mama, anak papi, jadi anak kos, dan sampai seorang Ibu Pendeta yang saat ini sudah bergelar doktor. Bukan hal yang mudah, bergelar doktor, pendeta, ya nanti tetap menjadi doa kita Inang ini jadi profesor pertama wanita di HKBP. Bagaimana Inang bisa memberikan itu agar jadi anak muda termotivasi seperti Inang? Ya luar biasa ya, nggak terkatakan. Untuk pengalaman hidup saya memang seperti satu judul buku berjudul Hidup Dinamis Menurut Tuhan, ya menurut dia. Nah itu biografi saya yang cukup lengkap. Hanya ketika saya di Kramat Jati tidak saya update. Tapi pada masa kecil saya sampai saya kadep itu semua jelas-jelas ada terpampang di sana. Bahwa intinya gerakan saya ini saya yakini Tuhan yang merangkai, yang membimbing, ya, yang mendahului semua langkah-langkah saya. Jadi untuk kaum muda yang saya kasihi di seluruh tanah air bahkan di seluruh dunia, saya mengatakan kepada pemuda-pemudi gereja, ingatlah bahwa hidupmu dirangkai oleh Tuhan. Oleh karena itu lepaskanlah
semua gerak langkahmu itu ikuti kehendak Tuhan. Tentunya adalah kembali pada firman Tuhan. Ya, hari-hari hidup saya sejak kecil dibina oleh orang tua saya, persekutuan dalam rumah. Setiap paginya jam 4:30 sampai jam 5 itu kami saat teduh. Orang tua saya, bapak saya, mama saya tidak sintua, tetapi mereka betul-betul hidup di dalam Tuhan. Sayalah salah satu anak yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Jadi mencapai cita-cita setinggi langit atau bintang seperti itu adalah andalkan Tuhan. Sehingga perkara yang susah sekalipun, ya saya sudah rasakan itu tidak mudah untuk menggapai cita-cita setinggi bintang di langit. Tetapi karena kita ada niat dan kita dasari adalah Tuhan yang menjaga kita, yang menolong kita, yang mengasihi kita, yang memberikan apa yang kita perlukan. Jangan pernah takut untuk mencapai cita-citamu. Gapailah cita-citamu. Itulah pesan dari saya untuk para pemuda di mana pun berada. Amin. 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 Pertanyaan kita selanjutnya, Ibu Pendeta, melayani bukan dilayani. Salah satu moto HKBP. Di mana dalam aturan-peraturan HKBP, tugas marturia itu sebagai penanggung jawab tentang susunan tata ibadah minggu. Pertanyaannya, Ibu Pendeta, sering tata ibadah minggu di HKBP antara lagu, liturgis, dan khotbah tidak sesuai. Contohnya, lagunya riang gembira, khotbahnya sedih. Bagaimana ini dapat Ibu Pendeta terangkan secara teologia ke sahabat jending marturia dimanapun dan jemaat Tuhan yang menangkap dari inang pendeta Ana ini? Ya, terima kasih Pak Sintua Sikat yang mempertanyakan tentang bagaimana ini liturgi dari HKBP. Betul. Yang terkadang tidak nyambung, ya, dari nyanyian kepada khotbahnya seperti itu. Ya, saudara-saudara, memang saya mau katakan demikian, bahwa di dalam dunia pastoral itu memiliki 4 fungsi, yakni fungsi menyembuhkan, fungsi menopang, fungsi membimbing, dan fungsi mendamaikan. Paling sedikitnya 4. Nah, fungsi ini harus terlihat di dalam pelayanan ibadah. Ya. Bagaimana fungsi pastoral ini bisa dirasakan oleh jemaat yang hadir seperti itu. Sehingga sangat ranculah bila lagunya, ya, kita katakanlah gembira, tetapi khotbahnya tidak gembira seperti itu. Ya, banyak kesedihan. Jadi sepertinya tidak ada sinkronisasi di sana, ya, tidak ada terhubung seperti itu. Nah, padahal tata ibadah dibuat oleh HKBP adalah sebagai alat untuk kita memudahkan menyembah Dia seperti itu. Tetapi bukan berarti tata ibadah ini dibuat asal-asalan seperti itu. Harus juga diperhatikan oleh pembuat tata ibadah, baik itu yang bersifat bulanan, tahunan, yang kita sebutlah ada pusat yang tersendiri membuat bagaimana lagu dengan teks khotbah atau epistel itu ada satu kesatuannya seperti itu. Namun saya mau kasih tahu kepada kita semua, tipnya adalah jangan terus mutlak apa yang telah disampaikan oleh pusat atau distrik di dalam tata ibadahnya itu kita terima bulat-bulat seperti itu. Kita yang ada di lokal ini harus betul-betul memeriksa kembali apakah sesuai lagu itu dengan khotbah itu, begitu. Nah, apabila tidak sesuai, ya kita datang kepada pendeta untuk karena pendeta lah yang menentukan di dalam susunan ibadah itu. Itulah namanya imam, begitu. Seperti tadi saya barusan saja dipanggil di kantor tentang tata ibadah, tentang hal sepele, satu kata saja di lagu sekolah minggu yang menurut mereka tidak pas. Lalu saya mengkoreksi. Jadi memang kinerjanya sudah lebih baik. Mereka datang kepada pendeta untuk bertanya
tidak mengambil alih seperti itu. Mereka ragu, lalu mereka menanyakan kepada saya, lalu saya perbaiki. Jadi kalau sepanjang seperti ini kan enak ya, Pak ya. Jadi pelayanan juga maju seperti itu. Jangan ditemukan ketika sudah ibadah terjadi kesalahan, kan yang malu siapa? Kita semua toh, kita semua. Saya kira inilah yang harus dibuat catatan bagi seksi, kita sebutlah seksi musik lah, ya kan? Dan yang menyangkut hal tersebut harus memang koreksi lah, lebih baik sebelum itu dicetak atau ditampilkan di gereja seperti itu, Pak. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Bisa ada kita intervensi ketika suatu hal yang tidak pas, itu hak kita, terutama di tangan pendeta lah, untuk bisa mengkoreksi. Itulah masukan dari saya. Betul. Mungkin lebih tepatnya dalam PA sermon juga bisa menjadi saling memberi masukan, ya. Ibu Pendeta. Baik, ya. Baik, ya. Sintua atau majelis sebagai ujung tombak pelayanan di gereja sering dilema menjalankan tugasnya. Ada 7 tugas pokok sintua, penatua atau majelis menurut aturan peraturan HKBP yang menekankan kepada habonaran do bona. Apa saja itu, Inang? 7 tugas pokok sintua atau penatua atau majelis sesuai dengan jending maturia, apakah dapat dilaksanakan? Bisa Inang jelaskan? Ya, baik. Amang Sintua, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa ya. Kembali kita memang banyak menyinggung soal tugas panggilan Sintua, ini penatua ya. Kalau ditanya tentang apa saja tugas dari Sintua, di dalam agenda atau liturgi HKBP ada 7 poin seperti itu. Jadi 7 poin ini, yang pertama tentang yang saya sebut adalah pelayan jemaat untuk mengamati anggota-anggota jemaat yang dipercayakan kepada mereka dan meneliti perilakunya. Ya. Apabila mereka mengetahui seseorang tidak berperangai yang baik, dia harus ditegur dan diberitahukan kepada guru jemaat dan kepada pendeta untuk dinasihati. Kedua, mengajak anggota jemaat untuk datang beribadah dan meneliti alasan-alasan orang-orang yang tidak mengikutinya. Ketiga, mengajak para anak sekolah untuk rajin bersekolah. Keempat, mengunjungi orang sakit dan memberi bantuan sesuai dengan kemampuannya. Namun yang terpenting adalah mengingatkan mereka akan firman Allah dan mendoakannya. Kelima, menghibur orang yang berduka cita, merawat orang yang susah dan orang yang miskin. Keenam, membimbing penyembah berhala, orang sesat supaya turut serta memperoleh hidup dalam Yesus Kristus. Ketujuh, membantu pengumpulan dana dan tugas pelayanan kerajaan Allah. Jadi 7 ini sudah saya bacakan, tapi alangkah baiknya juga semua para sintua mengingat tugasnya ini dan melaksanakannya. Karena 7 poin ini sangat menolong sekali untuk melakukan misi itu, Amang. Jadi di mana sangat banyak dituntut dari penatua untuk terjun di kehidupan umat itu atau jemaat yang ada dia satu wilayah di lingkungannya seperti itu. Satu lagi yang menarik bagi saya, dari 7 ini, boleh saya katakan yang bisa melakukan ini memang yang benar-benar berserah pada Tuhan hidupnya, dan tentu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Jadi memang tidak lagi casingnya sintua, tetapi hidupnya, pelayanannya itu betul-betul dia sintua. Dikatakan sintua bila dia melaksanakan tugas pelayanannya yang 7 butir tersebut. Demikian, Pak. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Ibu Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Pendeta. Salah satu tugas marturia eksternal agar HKBP tidak ditinggalkan pengikut ideologisnya. Ini terkhusus tantangan HKBP di Bonapasogit. Banyak gereja tumbuh di luar HKBP. Bagaimana buku saku yang berbasis pastoral ini bisa mengedukasi jemaat HKBP agar semakin cinta HKBP, sehingga hal ini tidak menjadi kelemahan HKBP menjalankan misinya di Bonapasogit atau Tanah Batak. Boleh Ibu Pendeta berikan pandangannya? Makasih Pak untuk pertanyaan yang luar biasa ya. Ya,
sampai juga ke sana ya. Harus kita godok. Luar tentunya biasa. nanti. Iya. Iya, saya nggak menyangka kalau pertanyaan Bapak itu mengkaitkan dengan kenyataan realita gereja kita bertumbuh di tengah-tengah gereja yang lain, bahkan Betul. sudah menjamur seperti itu. Ya, sebagaimana yang sudah Bapak katakan tadi, memang sangat penuh dengan tantangan HKBP terhadap gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Ya. Ini satu cambuk juga saya pikir untuk HKBP yang dimana diturunkanlah kesombongannya, kan begitu Pak. Ya. Yang menganggap HKBP itu number one, ya kan, Betul. yang paling banyak, paling besar begitu ya, bahkan ternama di Asia Tenggara kita ini kan begitu. Pikirlah nggak perlulah untuk punya kesombongan seperti itu, ya kan, kesombongan rohani lah namanya. Padahal boleh saya gambarkan ibarat satu pohon beringin yang besar seperti itu, tetapi di dalamnya banyak binatang-binatang kecil yang bisa merobohkan, menggerogoti batang-batang itu sampai semua menjalar, akhirnya nanti tumbanglah pohon kita bilanglah pohon cemara itu, ya, atau pohon apa namanya rindang itulah, begitu. Jangan sampai terjadi begitulah HKBP. Betul. Nah, untuk itu apa yang perlu dilakukan oleh HKBP itu sangat penting. Jangan hanya mengkritik gereja lain, ya. Karena dogmanya berbeda, segala macam berbeda pelayanannya, tapi lebih banyak yang pertama seperti di dalam buku Saku ini sudah menjawab itu, yang adalah pertama mengevaluasi diri. Kita perlu mengevaluasi dengan analisis SWOT di sini, yang mana strength-nya, kekuatannya, W-nya to weakness, kelemahannya, opportunity-nya, peluangnya, dan threat, ancamannya, seperti itu. Nah, kekuatan kita apa? Ya kan, banyaknya pendeta umpamanya, banyaknya umat, ya. Tapi apa kelemahannya? Ya, mungkin kita tidak change of our life, ya kan, tidak mengubah kehidupan kita. Sama aja dulu seperti hidup di kampung, dibawa ke sini, kan begitu, umpamanya begitu ya. Itu harus kita perbaiki. Kita harus melihat konteks di mana kita berada, seperti itu. Jadi kita harus juga mengevaluasi diri lah ini Pak, masing-masing, semuanya kita yang menjadi jemaat HKBP. Yang kedua adalah mengevaluasi bersama dengan tim pelayanan. Ya. Jadi penting sekali evaluasi bersama dengan tim. Setiap gereja punya tim untuk evaluasi gitu. Bagaimana gereja itu, apakah hanya stagnat, berjalan di tempat, atau mundur, atau sudah maju gitu, progresnya seperti apa. Jadi tim yang solid itu sangat membantu untuk peningkatan pelayanan itu Pak. Tapi kalau tim membentuk tim lagi di dalamnya, kelompok membentuk lagi kelompoknya, pakai grup-grup sana sini, wah nggak ada lagi yang bisa dikerjakan, hanya ribut saja. Betul. Kan begitu Pak, mengadu kekuatan seperti itu saya kira tidak baik ya. Betul. Yang ketiga itu siap untuk memperbaiki diri, siap untuk dikoreksi. Di sini dalam buku ini dikatakan bahwa kesediaan untuk memperbaiki diri sangatlah baik. Dengan memperbaiki diri maka akan meningkatkan kualitas pelayanan, yakni kita memperbaiki diri, disiplin rohani kita, disiplin waktu, mengikuti pelatihan pastoral yang berjenjang dan lain-lainnya. Yang keempat adalah siap untuk memperbaiki pelayanan, begitu. Tadi memperbaiki diri sendiri, diri sendiri dibaharui kan begitu. Baru memperbaiki skill pelayanan kita kan begitu, profesionalnya seperti apa. Ya, tentu di sini ditulisnya adalah setelah bersedia untuk memperbaiki pelayanan di setiap lini, maka siap untuk melaksanakannya. Ramah terhadap sesama, kan? Sabar menghadapi kesulitan, menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan pastoral, bersahabat dengan sesama dan alam, panggilan bermisi terus bergema, dan lain-lain. Saya kira itulah Pak poin-poin yang penting diperhatikan. Jadi saya berharap buku ini bukan hanya dibaca, tetapi betul-betul diaktualisasikan dalam kehidupan kita sebagai jemaat misioner. Demikian Pak. Iya. Sangat luar biasa. Kembali yang kita katakan sudah lengkap dijabarkan Ibu Pendeta Anna Vera Kristina Boru Pangaribuan. Kiranya itu dapat kita pedomani untuk kemajuan HKBP di ibu kota dimanapun, dan terutama yang kita katakan di Bonapasogi.
menarik. Tidak terasa sahabat terkasih Marturia HKBP sedunia dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Waktu yang membatasi kita untuk terus menggali pemahaman dan rencana strategis Ibu Pendeta Dr. Anna Christina Pera Boru Pangaribuan. Doa kami jemaat HKBP, Ibu Pendeta jadi perempuan pertama yang bergelar profesor di HKBP. Amin. Amin. Akhir kata, saya Situasi Kat Pasaribu bersama tim podcast undur diri dari podcast kita kali ini. Shalom, 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 horas untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.